Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu berbicara kepada kami melalui sabdamu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi Engkau mengenal kedalaman hati kami, umat-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menerima teguran kasih-Mu. Bersihkanlah hidup kami dari segala kepalsuan, kesombongan, dan sikap yang menjauhkan kami dari kasih yang sejati. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran dan belas kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus lakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia seringkali lebih memperhatikan apa yang terlihat dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Kita memperhatikan penampilan, citra, reputasi, dan bagaimana orang lain melihat diri kita. Tidak jarang seseorang berusaha terlihat baik di depan orang lain, tetapi pergumulan sebenarnya dalam hatinya tidak pernah diselesaikan. Kita bisa terlihat sabar, tetapi menyimpan kemarahan. Kita bisa terlihat rendah hati, tetapi sebenarnya mencari pujian. Kita bisa aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hati kita masih jauh dari kasih. Inilah yang ditegur oleh Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini.
Yesus berbicara dengan sangat tegas kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka lebih memperhatikan aturan lahiriah daripada perubahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bersabda, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan." Yesus bukan menolak ketaatan terhadap aturan agama. Yesus tidak mengatakan bahwa hal-hal kecil tidak penting. Yang Yesus kritik adalah ketika manusia sangat teliti dalam hal-hal kecil, tetapi melupakan yang paling utama ialah kasih. Mereka menghitung persembahan, tetapi tidak memperhatikan penderitaan manusia. Mereka menjaga aturan, tetapi kehilangan belas kasih. Mereka tampak suci dari luar, tetapi hati mereka tidak berubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Yesus hari ini sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Kita dapat dengan mudah jatuh dalam godaan yang sama. Kita bisa lebih sibuk menunjukkan bahwa kita benar daripada berusaha memahami orang lain. Kita bisa lebih cepat menghakimi kesalahan orang lain daripada melihat kelemahan diri sendiri. Kita bisa lebih bangga dengan aktivitas keagamaan kita daripada bertanya apakah hidup kita sudah menghasilkan kasih. Yesus bersabda, "Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Artinya, perubahan sejati harus dimulai dari hati. Kebaikan yang sejati bukan pertama soal bagaimana orang lain melihat kita, tetapi tentang siapa kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat kasih yang tersembunyi dalam tindakan kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehidupan iman bukan sebuah pertunjukan sirkus untuk mendapatkan pujian dari manusia yang menonton. Kita tidak berdoa supaya dianggap lebih suci. Kita tidak melayani supaya dikenal. Kita tidak melakukan kebaikan supaya mendapatkan penghargaan. Kita melakukan semuanya itu karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Orang yang sungguh dekat dengan Tuhan akan semakin rendah hati. Orang yang sungguh mengalami kasih Allah akan semakin berbelas kasih. Orang yang sungguh mengenal Tuhan tidak akan mudah merendahkan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin kita masing-masing. Apakah kehidupan iman saya sungguh mengubah hati saya? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya lebih suka terlihat baik atau sungguh menjadi baik? Apakah saya lebih suka dinilai benar atau belajar mengasihi? Apakah kehadiran saya membawa damai bagi orang lain? Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna dalam seketika. Tuhan meminta kita memiliki hati yang mau dibentuk olehnya. Mari kita mulai dari hal sederhana. Jika ada kebencian, belajarlah untuk mengampuni. Jika ada kesombongan, belajarlah untuk merendahkan diri. Jika ada kepentingan diri, belajarlah untuk berbagi. Jika ada sikap menghakimi, belajarlah untuk memahami. Jangan hanya memperbaiki bagian luar hidup kita. Biarkan Tuhan menyentuh bagian terdalam dari hati kita. Karena hati yang diperbaharui oleh Tuhan akan memancarkan
kehidupan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus hari ini mungkin terdengar keras, tetapi tegurannya adalah teguran seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ia tidak ingin kita menjadi orang yang hanya tampak baik di hadapan manusia, tetapi kosong di hadapan Allah. Tuhan menghendaki hati kita yang tulus, iman yang hidup, dan kasih yang nyata. Maka mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan topeng, tetapi dengan hati yang terbuka. Biarkan Tuhan membersihkan hati kita, agar hidup kita sungguh menjadi kesaksian kasih-Nya. Sebab bagi Tuhan yang paling berharga bukanlah apa yang terlihat oleh mata manusia, tetapi hati yang sungguh mengasihi Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengenal hati kami lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ampunilah kami ketika kami lebih memperhatikan penampilan daripada ketulusan, lebih mengejar pujian daripada kasih, dan lebih mudah menghakimi daripada memahami. Bersihkanlah hati kami, ubahlah kami menjadi pribadi yang hidup dalam keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Semoga melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.